Bapa di surga, terima kasih di tengah ibadah ini kami akan mendengar firman-Mu. Berkati kami melalui firman pada pagi ini. Kami doakan supaya Allah Roh Kudus memimpin kami di dalam pengertian dan masuk dalam kebenaran. Pakailah hamba-Mu di dalam segala persiapan dan keterbatasannya, sucikan, layakkan. Berkati kami semuanya melalui firman pada pagi ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Silakan duduk. Shalom, selamat pagi jemaat sekalian. Kita bersyukur di tengah-tengah situasi pandemi dan khususnya di kota Surabaya kita sedang dalam rangka PSBB. Namun kita masih boleh tetap beribadah, merupakan satu kemurahan Tuhan. Saudara sekalian, hari ini kita akan belajar satu tema, gereja di akhir zaman. Saudara sekalian, tema di GKA Trinitas sudah kita susun sedemikian rupa. Pada bulan Januari kita belajar tentang penciptaan dan kejatuhan manusia. Allah ciptakan dunia ini dengan indah, bagus. Mengapa dunia ini menjadi buruk, jelek, termasuk ada pandemi COVID-19 ini? Karena manusia jatuh dalam dosa. Alam semesta mengalami kerusakan dan seterusnya. Bulan Februari kita belajar Allah bukan cuma Allah yang menciptakan, membiarkan ciptaannya rusak. Tapi Allah yang tetap berdaulat memelihara ciptaannya sehingga dia menjanjikan akan ada juru selamat. Nah itu yang kita belajari pada bulan Februari, nubuat tentang Sang Mesias. Lalu bulan Maret sudah kita pelajari mengenai Mesias yang datang. Mesias yang melayani, janji Allah digenapi 100% tepat. Bukan janji yang tidak benar, bukan suatu mitos, tapi sungguh-sungguh janji yang konkret digenapi dalam sejarah dan secara fakta betul-betul terwujud. Dan bulan April yang lalu kita sudah mempelajari Sang Mesias punya rencana datang ke dunia untuk apa? Juru selamat datang untuk mati, saudara. Mati bukan untuk dirinya, karena dia adalah Allah yang sempurna, manusia yang sempurna, tapi mati untuk menebus kita orang berdosa. Kita berhutang pada Allah, maka kita terpisah dari Allah, mengalami banyak penderitaan di dunia ini, kesengsaraan. Dan ketika kematian menjemput manusia, yang ada adalah kematian kekal, terpisah selama-lamanya dengan Allah. Ini yang disebut neraka. Tetapi Yesus datang. Dia rela menanggung dosa, akibat dosa. Dan dia mengalahkan kematian itu. Dia bangkit. Maka ini memberitahukan kepada kita, saudara sekalian, hidup ini bukan berakhir di dunia ini. Terminal kita bukan cuma di dunia ini, tetapi ada hidup setelah kematian. Kita tahu dari mana? Yesus bangkit. Yesus kembali ke surga. Karena itu saudara, kita bersyukur di dalam Yesus ada pengharapan yang sejati. Menghadapi wabah saat ini, pandemi saat ini, banyak orang ketakutan dan mungkin saudara dan saya. Tetapi saudara, jika kita sudah beriman pada Yesus, kematian ketika kita lewati, kita berjumpa dengan Dia. Kita boleh tinggal di surga yang mulia. Itu janji yang indah. Nah, pada bulan Mei kita belajar Yesus yang sudah naik ke surga, kembali ke surga, satu hari akan datang. Lalu selama dia di surga, dia memberikan tugas bagi gerejanya. Yaitu apa? Untuk melanjutkan pelayanan Tuhan Yesus di tengah dunia ini. Maka saya beri judul nats dari Kisah Rasul pasal 1 ayat 1 sampai 2 ini, gereja di akhir zaman.
Jadi bulan Mei kita akan mempelajari bagaimana Tuhan Yesus terus bekerja melalui gerejanya untuk memberitakan kabar baik, untuk menyatakan kemuliaan Tuhan. Nah, hari ini kita belajar gereja di akhir zaman berdasarkan Kisah Rasul pasal 1 ayat 1 sampai yang kedua. Mari kita menyimak bersama Kisah Rasul pasal 1 ayat 1 sampai yang kedua. Demikian firman Tuhan. Hai Theophilus, dalam bukuku yang pertama aku menulis tentang segala sesuatu yang dikerjakan dan diajarkan Yesus sampai pada hari ia terangkat. Sebelum itu ia telah memberi perintahnya oleh Roh Kudus kepada rasul-rasul yang dipilihnya. Berbahagia setiap orang yang mendengarkan firman serta melakukannya. Saudara, gereja di tengah akhir zaman. Mengapa disebut gereja di tengah akhir zaman, saudara sekalian? Saudara, gereja di tengah akhir zaman itu adalah maksudnya gereja berada di akhir zaman. Kisah Rasul ini merupakan bagian kedua dari tulisan Dr. Lukas. Dia juga seorang ahli sejarah. Saudara, dia menulis satu kitab yang terdiri dari dua bagian. Bagian pertama dikenal sebagai Injil Lukas. Bagian kedua dikenal sebagai kitab Kisah Para Rasul. Ini merupakan kebiasaan zaman dulu. Satu karya tulisan terbagi dari beberapa bagian. Ya, sehingga bagian pertama, bagian selanjutnya diberikan introduksi, diberi kata pengantar oleh sang penulis. Nah, begitulah Lukas, sang dokter dan sejarawan, dia menulis bukunya. Yang pertama itu adalah bagian pertama adalah Injil Lukas. Bagian kedua adalah Kisah Para Rasul. Nah, saudara sekalian, dia menulis ini di dalam Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 1. Dia kembali mengingatkan dalam ayat 1 itu segala sesuatu yang dikerjakan dan diajarkan oleh Yesus. Maksudnya apa? Ini adalah kesimpulan dari Injil Lukas. Yesus sudah datang. Dia sudah mati, dia sudah bangkit. Nah, karena itu dalam Kisah Rasul pasal 1 dia memberi pendahuluan. Rangkuman dari Injil atau dia mengutip tulisannya pada akhir kitab Lukas sebagai pendahuluannya. Nah, jadi kita mempelajari saudara sekalian bahwa Injil Lukas menceritakan tentang Yesus yang datang. Dia mengajar, dia berbuat, akhirnya dia mati, dia bangkit, dan dia naik ke surga, kembali ke surga. Kisah Para Rasul memulai Yesus yang sudah naik ke surga tidak berhenti bekerja. Dia tetap mempedulikan dunia ini, dia tetap berkarya melalui siapa? Melalui para rasul, melalui murid-muridnya. Jadi saudara sekalian, gereja perjanjian baru. Jadi sebetulnya istilah gereja itu bukan pada gedung, tapi orang-orang percaya. Orang percaya pada perjanjian lama, itu disebut gereja. Nah, di dalam perjanjian baru, setelah Tuhan Yesus mati bangkit, naik ke surga, dia mendirikan gereja pada zaman perjanjian baru. Nah, saudara sekalian, gereja perjanjian baru itu berada di tengah-tengah masa antara Yesus yang mati bangkit naik ke sorga, kedatangannya yang pertama dan kedatangannya yang kedua. Ini adalah disebut akhir zaman, saudara. Itu ajaran Alkitab. Nah, banyak orang keliru pemahamannya tentang akhir zaman. Dipikir akhir zaman itu adalah menjelang hari kiamat, menjelang berakhirnya dunia ini. Betul, tapi bukan arti sempit. Itu arti yang agak luas. Arti di dalam satu periode. Yesus datang menggenapi rencana Allah. Berarti ini adalah mulai akhir zaman. Sampai kapan?
sampai dia datang kedua kali. Nah, ini adalah satu periode disebut akhir zaman. Ya. Nah, saudara, banyak dan suka orang berspekulasi. Oh, akhir zaman. Ini COVID-19. Sudah diramalkan oleh Alkitab. Nggak ada, saudara. Nggak ada ajaran Alkitab itu COVID-19 atau virus yang lain. Nggak ada spesifik. Tapi jelas Markus 13 menunjukkan pada akhir zaman ini dunia bukan semakin baik. Injil Markus pasal 13, Tuhan Yesus sudah mengatakan dunia ini semakin rusak. Ada kekacauan, ada peperangan, ada gempa bumi, ada kelaparan, termasuk di dalamnya ada pandemi. Cuma dibicarakan secara prinsip saja. Ini situasi akhir zaman. Dunia bukan makin baik, dunia makin buruk dan menuju kepada bencana demi bencana. Tidak ada pengharapan. Karena ini sifat dari dosa, sifat dari kerusakan alam semesta. Tidak bisa tertahankan lagi. Karena itu siapa yang bisa menyelamatkan? Hanya Yesus. Hanya Yesus saja. Nah, karena itu mari kita belajar gereja di akhir zaman. Bagaimana orang-orang percaya itu dibangun oleh Tuhan, dipanggil oleh Tuhan, diutus oleh Tuhan untuk berperan di tengah-tengah akhir zaman ini. Nah, saudara, saya membagi khotbah ini menjadi 3 bagian berdasarkan 2 ayat ini. Ya, yang pertama kita belajar bagian pertama itu adalah gereja didirikan oleh Yesus. Ya, gereja didirikan oleh Yesus. Coba kita perhatikan di dalam ayat yang pertama. Hai Theophilus, dalam bukuku yang pertama, aku menulis tentang segala sesuatu yang dikerjakan dan diajarkan Yesus. Saudara sekalian, subbagian pertama bisa dibuka ya. Kita melihat bagaimana Tuhan mendirikan gereja perjanjian baru. Saudara, dia mendirikan itu, dasarnya itu kematian dan kebangkitannya. Itu dasar dari perjanjian baru, gereja perjanjian baru didirikan. Saudara, kalau kita memperhatikan ayat ini, ayat 1, aku menulis tentang segala sesuatu yang dikerjakan, diajarkan Yesus. Maksudnya apa? Pada volume pertama, Injil Lukas sudah menunjukkan Yesus yang datang sebagai juru selamat. Dia sudah mengajar dan akhirnya dia mati, dia bangkit. Dialah menjadi dasar adanya umat percaya, adanya gereja, adanya orang-orang beriman. Ini dasarnya, saudara sekalian. Jadi Injil Lukas mengisahkan tentang Yesus mati bangkit menjadi dasar gereja. Ada orang-orang yang percaya kepadanya. Dan orang-orang inilah yang diutus di tengah dunia. Di tengah akhir zaman. Ini yang disebut gereja. Jadi gereja bukan gedung. Bukan asetnya. Bukan uangnya. Bukan kemegahannya. Tapi pada manusianya. Saudara, Injil Lukas ini ditulis kepada siapa? Orang yang bernama Theophilus. Theophilus ini artinya sahabat Allah, dicintai oleh Allah. Saudara, ini nama yang sudah biasa, nama Yunani yang sudah lazim mulai abad ketiga sebelum Masehi. Dan di dalam Injil Lukas, Lukas menyapa dia Theophilus yang mulia. Jadi kemungkinan besar dia ini orang yang punya pangkat yang tinggi di dalam pemerintahan Romawi. Nah, saudara, Lukas sebagai seorang dokter, seorang sejarawan, dia menulis Injil Lukas dan Kisah Rasul kepada Theophilus dalam rangka apa? Kemungkinan besar ini adalah karena Theophilus ini sudah mendengar kisah tentang Yesus, mati, bangkit. Tapi banyak cerita yang beredar. Maka Lukas mengadakan penyelidikan, dia membukukan Lukas dan Kisah Rasul. Supaya Theophilus mendapat penjelasan yang jernih, yang jelas, yang pasti tentang
Yesus, Sang Juru Selamat itu datang melayani, mati dan bangkit. Jadi Theophilus ini sebagai pejabat tinggi, kemungkinan Lukas juga dibantu oleh Theophilus dalam penulisan Injilnya ini supaya tulisannya ini boleh disebarluaskan. Jadi itu tujuan dari Lukas yang terutama. Nah, Injil Lukas dia tulis segala sesuatu yang dikerjakan diajarkan oleh Yesus. Jadi dalam Injil Lukas dikatakan Yesus adalah nabi yang berkuasa di dalam perbuatan perkataannya. Dan akhirnya dia mati dan dia bangkit. Saudara, itu adalah bagian yang pertama kita melihat bagaimana Tuhan Yesus mendirikan gerejanya. Lalu kita melihat, slide bisa ditampilkan kembali, sub yang kedua, maka gereja eksis di akhir zaman. Maka ada orang-orang yang percaya Yesus, ada murid-murid Yesus yang ada di dunia ini, saudara. Itu asal muasal dari gereja. Jadi gereja itu ada karena mereka disiapkan oleh Tuhan Yesus, mereka percaya Yesus, dan Yesus adalah Yesus yang menebus mereka, Yesus yang bangkit, yang mengalahkan kematian, dan Yesus yang naik ke sorga. Jadi kita melihat pada prinsipnya gereja adalah umat yang didirikan oleh Tuhan Yesus. Gereja adalah orang-orang percaya yang dibangun berdasarkan penebusan Tuhan Yesus. Nah saudara, jadi kembali saya katakan gereja bukan gedung, bukan aset, bukan kemegahannya, bukan uangnya, bukan entertainnya yang begitu marak pada sekarang ini, bukan. Tapi manusianya yang mengikut Yesus. Nah saudara sekalian, kita belajar di sini karena Tuhan Yesus yang mendirikan gereja. Maka gereja harus dipimpin oleh Tuhan. Gereja harus diarahkan oleh Tuhan Yesus. Saudara, gereja bukan bisnis, bukan perusahaan, bukan profesi. Tidak. Pabrik perusahaan dia memproduksi barang dia jual. Itu namanya orang bisnis bekerja. Tapi gereja saudara bukan. Gereja itu miliknya Tuhan. Sehingga gereja harus dikelola, diarahkan menurut caranya Tuhan. Tujuan gereja itu bukan cari cuan, untung. Wah hari ini tahun ini cuannya berapa? 10 miliar. Tahun depan berapa? Bukan itu tujuan gereja. Ya, gereja juga pemasukannya bukan dari, waduh bagaimana kita situasinya pandemi saat ini. Bukan itu. Gereja berjalan itu karena jemaat memberi persembahan. Karena orang percaya takut Tuhan, cinta Tuhan, dia mendukung pekerjaan Tuhan. Jadi beda sama sekali saudara sekalian. Karena kita tahu gereja didirikan Tuhan saudara, maka mari kita bergereja itu dipimpin di bawah otoritas Tuhan. Diarahkan oleh Tuhan. Motifnya dari Tuhan. Tujuannya untuk Tuhan. Itu namanya gereja. Cuma sayang sekali manusia berdosa suka mendistorsi kehidupan bergereja. Ya, tidak jarang saudara saya melihat ada gereja yang dikuasai oleh orang tertentu, kelompok orang tertentu. Pernah ada satu gereja dikuasai satu keluarga tertentu. Memang mereka katanya penyumbang dana. Nah saudara, saya tidak suka istilah menyumbang. Siapa engkau dan saya layak menyumbang pada Tuhan? Gak layak kita ini. Gereja itu kita sebut kita mempersembahkan kepada Tuhan. Persembahan kita pun tidak ada artinya di hadapan Tuhan sebenarnya. Karena semuanya miliknya Dia. Apakah nilai penebusan bisa kita beli dengan uang kita? Dengan aset kita? Tidak bisa saudara sekalian. Karena itu dalam hidup bergereja mempersembahkan. Nah, gereja-gereja yang dikuasai manusia itu disebut apa? Menyumbang. Ya, karena menyumbang ya patutlah mereka berkuasa ya. Mungkin orang, mungkin kelompok orang, mungkin keluarga.
Nah, karena itu saudara sekalian, hati-hati jika saudara dan saya menjadi orang lama di gereja, menjadi orang yang berjasa di gereja. Jangan sekali-kali ingat jasamu mau akhirnya mengendalikan gereja. Jangan, saudara. Ini berlaku bagi majelis pengurus jemaat. Jangan melakukan itu, saudara sekalian. Tapi ini juga berlaku bagi kaum hamba Tuhan. Gereja itu bukan milik hamba Tuhan. Akhirnya gereja menjadi sarana eksploitasi supaya hamba Tuhan itu bisa punya mobil mewah, punya rumah mewah dan sebagainya. Nah, saudara, saya tidak anti pada harta, pada barang mewah selama itu didapatkan dari uang yang halal, dari cara yang benar di hadapan Tuhan. Tapi kalau tidak, kita berdosa. Karena itu saudara sekalian, siapapun itu tidak boleh berkuasa atas gereja, menggantikan Tuhan Yesus, tidak boleh. Saudara dan saya berdosa kalau melakukan itu. Itu namanya menghina Tuhan Yesus. Saudara, mari kita belajar itu tunduk di bawah otoritas, di bawah kepemimpinan Tuhan Yesus. Tuhan tidak datang ke setiap gereja karena dia dengan tubuh jasmaninya di surga, saudara. Tapi dia hadir melalui rohnya di dalam hati orang percaya. Dia hadir di dalam ibadah-ibadah gereja yang diadakan. Roh Yesus hadir. Nah, dia mau memimpin kita melalui apa, saudara? Melalui firman-Nya. Bukan melalui penampakan, penglihatan dan sebagainya, tapi bentuk konkret, real, objektif, tercatat, tegas, sama dengan perjanjian lama, yaitu ada firman. Maka firman ini diberitakan. Firman ini kita mengerti, firman ini kita tunduk kepadanya. Itu sama dengan kita tunduk kepada Yesus, saudara sekalian. Jadi gereja itu didirikan, dibangun oleh Tuhan. Maka gereja harus tunduk di bawah otoritas Tuhan. Tunduk di bawah bimbingan Tuhan, saudara sekalian. Karena itu saudara sekalian, kita ingat Tuhan selalu beritahu kepada umatnya. Misalnya kepada Yosua. Yosua, jangan menyimpang ke kanan ke kiri. Tapi ingat, ikut Taurat ini. Itu yang memberi kehidupan. Itu yang memberi kebahagiaan. Nah, itu berlaku untuk gereja perjanjian baru juga, saudara sekalian. Jadi kita mesti belajar tunduk, mau dibimbing oleh Tuhan Yesus melalui firman-Nya. Jadi saudara sekalian, gereja itu tidak boleh dikelola menurut pemikiran manusia. Tidak jarang saudara, manusia sekarang ini mau kelola gereja dengan hikmatnya. Bagaimana gereja bisa maju ya? Oh, bisnis saya model franchise. Kita bikin franchise. Makin banyak, makin meriah, makin banyak cuan dan sebagainya. Saudara, kalau memang siap untuk itu, punya hati, punya tujuan yang benar, jujur, tidak masalah. Tapi kalau cuma megah-megahan, cuma untuk tampil, untuk mencari keuntungan saja, berdosa saudara sekalian kepada Tuhan. Gereja mesti maju, tapi majunya gereja tetap di bawah aturan, di bawah prinsip firman Tuhan. Nah, tidak jarang juga gereja akhirnya coba meniru, menyontek. Bagaimana ya solusinya? Saudara, ini kan kita zaman praktis, zaman pragmatis. Semuanya mau serba tips, serba instan, serba apa yang gampang. Ya, mau masak capcay, masak rawon, cari di Google, Mbah Google, dapat semuanya. Mau sehat, oh cari tipsnya apa. Mau menghadapi pandemi, cari tipsnya apa. Saudara, kita akhirnya menganggap oh hidup bergereja juga pakai tips-tips gitu. Tipsnya bagaimana? Oh, belajar dari sana, belajar dari sini. Tidak salah saudara belajar, tapi tidak boleh nyontek secara membabi buta. Gereja di Korea Selatan punya latar belakang berbeda. Gereja di Eropa punya latar belakang berbeda dengan kita. Jadi yang berlaku umum itu seharusnya adalah firman Tuhan. Karena itu saudara sekalian, mari kita
sebagai umat Tuhan, jemaat pengurus majelis hamba Tuhan, mau tunduk di bawah otoritas Tuhan. Mau dipimpin, diarahkan oleh firman Tuhan. Bukan berdasarkan hikmat kita, bukan berdasarkan kemampuan kita, pengalaman kita, tapi kita terus belajar. Apa yang Tuhan mau, apa rencana Tuhan yang tertulis dalam Alkitab. Yang kedua, sekarang kita masuk garis besar kedua. Saudara sekalian, gereja yang lahir dan dirikan oleh Tuhan itu adalah diarahkan oleh firman-Nya. Coba kita perhatikan ayat yang pertama, saudara sekalian. Hai Theophilus, dalam bukuku yang pertama aku menulis tentang segala sesuatu yang dikerjakan dan diajarkan Yesus. Saudara, di dalam Injil Lukas sang penulis sudah menuliskan bagaimana Yesus Mesias datang, dia mengajar. Nah saudara, dia mengajar disertai dengan mujizat. Mujizatnya apa? Untuk apa? Menegaskan pengajarannya. Mujizatnya untuk apa? Memverifikasi ini dari Tuhan Allah, bukan dari dunia gelap, bukan dari iblis, tapi sungguh dari Allah. Dia mengajar dengan perumpamaan supaya muridnya semakin jernih, semakin jelas pemahamannya. Dia mengajar lagi kebenaran-kebenaran rohani supaya muridnya tahu kebenaran, bisa dipimpin kepada Tuhan Allah, bisa dipimpin mengalami penebusan, bisa dipimpin untuk mendapat pencerahan rohani. Dengan kata lain, Yesus mengajar. Jadi gereja, saudara, Perjanjian Lama selalu dituntun oleh firman. Gereja di masa Perjanjian Baru harus selalu dituntun oleh firman. Gereja yang tidak dituntun oleh firman Tuhan bukan gereja. Gereja yang dituntun oleh filsafat, gereja yang dituntun oleh kebudayaan, gereja yang dituntun oleh kemauan manusia bukan gereja. Gereja adalah harus dituntun oleh firman. Gereja dituntun oleh firman, bukan campur firman dengan psikologi populer, bukan firman dicampur dengan teori manajemen, bukan firman didistorsi oleh macam-macam ideologi manusia. Bukan, saudara. Tapi gereja harus diarahkan oleh prinsip firman Tuhan, oleh kebenaran firman Tuhan. Lalu kita melihat subbagian kedua dari garis besar kedua. Silakan ditampilkan lagi bahwa para rasul inilah yang meneruskan pekerjaan Tuhan Yesus. Kalau kita lihat dalam ayat yang kedua, sampai pada hari Ia terangkat. Jadi Lukas dalam ayat 1 dan 2 bagian pertama, Yesus mati bangkit naik ke sorga. Selesai babak pertama bukunya. Babak kedua bukunya, bagian kedua Kisah Rasul, dia katakan apa? Dikatakan di sini, sebelum itu ia telah memberi perintahnya oleh Roh Kudus kepada rasul-rasul yang dipilihnya. Saudara, jadi Tuhan Yesus waktu di dunia mengajar, terus meletakkan fondamen pemahaman kepada murid-muridnya, kebenaran menuntun mereka. Sesudah dia bangkit 40 hari, dia terus mengajar lagi murid-muridnya. Saudara, kita melihat betapa pentingnya pengajaran itu. Ya. Dan kita lihat dalam ayat yang kedua ini dikatakan itu setelah dia bangkit itu dia memberi perintahnya oleh Roh Kudus kepada siapa? Rasul yang dipilihnya. Saudara, istilah rasul ini istimewa itu menunjuk 12 murid Tuhan Yesus. Yang dia pilih, dia utus, dia latih. Satu membelot menjadi pengkhianat, Yudas Iskariot, akhirnya bunuh diri. Nah, saudara, kelompok 12 ini direncanakan Tuhan, mereka yang menjadi patriark, menjadi bapak, menjadi pemimpin, menjadi fondamen gereja mula-mula. Ya, 12 rasul ini. Karena apa? Israel yang baru
adalah Yesus dan gerejanya. Dan sekarang para rasul itu disiapkan untuk menjadi pemimpin yang mula-mula dari gerejanya. Tetapi saudara sekalian, Lukas menulis memakai istilah rasul ini, dia memakai itu ada 28 kali di dalam kisah para rasul. Berarti peran rasul ini penting. Tapi yang dia maksud bukan cuma 12 rasul, tapi ada Paulus yang dipilih secara istimewa. 3 kali dia mencatat bagaimana Paulus ditemui oleh Tuhan Yesus. Jadi kita melihat Paulus termasuk di dalamnya adalah rasul yang dipilih secara istimewa langsung oleh Tuhan Yesus, menyaksikan Yesus yang bangkit dan akhirnya dia menjadi rasul dari Tuhan Yesus. Jadi saudara sekalian, kita belajar gereja yang didirikan oleh Tuhan haruslah rela, bersedia, siap dibimbing selalu oleh firman-Nya. Saudara, sering terjadi karena kita adalah anak zaman postmodernisme. Kita menjadi anak zaman yang suka hal praktis, pragmatis, yang gampang-gampang saja, yang mudah-mudah saja. Teologi, aduh berat. Sebetulnya saudara jangan alergi sama teologi. Nggak usah sebut teologi lah. Ajaran firman Tuhan, prinsip firman Tuhan. Itu seharusnya menjadi pembimbing pedoman kita. Ya, saudara, dalam hidup kita kan selalu begitu sebetulnya. Ada prinsip. Saudara dan saya tidak bisa menghindar dari prinsip hidup ini. Kalau orang bilang, oh saya hidup gak ada prinsipnya, seenaknya saja. Ya itu prinsipnya sebetulnya. Ya, yaitu tidak ada prinsip atau hidup seenaknya saja. Itu prinsipnya saudara. Jadi manusia itu tidak bisa lepas dari kehidupan dengan prinsip. Nah, orang yang percaya kepada Tuhan Yesus ada prinsip. Semua hidup ini ada prinsip saudara. Ibu-ibu yang memasak, ada prinsip memasak, betul enggak ya? Mau masak yang enak itu ada tekniknya, ada prinsipnya. Daging yang keluar dari kulkas ada prinsipnya. Bagaimana dilunakkan. Makanan yang bisa lebih gurih, lebih lezat, bagaimana? Itu ada prinsipnya. Orang yang punya perusahaan, orang yang punya bisnis, enggak ada yang enggak punya prinsip, semua punya prinsip. Bagaimana? Oh, mesti ada prinsipnya. Prinsipnya ini, prinsipnya itu. Nah, orang percaya Tuhan harus juga punya prinsip saudara. Tidak bisa kita hidup tanpa prinsip. Nah, prinsip kita apa? Yaitu firman Tuhan. Maka gereja mesti selalu mau dibimbing oleh firman Tuhan. Oleh prinsip firman Tuhan. Saudara, kalau gereja tidak memahami apa kehendak Tuhan, prinsip firman Tuhan, dia akan keliru dalam bersaksi. Yesus suruh beritakan kabar baik, yaitu Yesus mati bangkit menjadi juru selamat, mengampuni dosa, memberi hidup kekal, orang bisa masuk surga. Tapi kalau tidak mengerti kebenaran ini, hanya yang diberitakan apa saudara? Injil nasi bungkus, betul kan? Bagi-bagi nasi bungkus, saudara mau jadi Kristen ya, ini namanya kristenisasi saudara, bukan memberitakan kabar baik. Ya, Tuhan tidak menyuruh kita melakukan kristenisasi, tidak. Ya, tapi memberitakan kabar baik. Kalau tidak memahami Injil yang benar, maka Injil disebut Injil sosial. Injil adalah Injil sukses. Kalau Anda percaya pasti sukses. Atau Injil sehat. Kalau Anda percaya pasti sehat terus. Enggak sakit-sakit, bahkan mungkin juga enggak mati. Saudara, ini kan pembodohan. Padahal Injil itu adalah kabar baik. Yesus menjamin kita tidak mati secara kekal. Percaya Dia ada keselamatan. Setelah kematian datang, pasti kita tinggal bersama Tuhan. Kematian masih tetap ada, tapi kematian bersifat sementara. Itu Injil. Jadi bukan Injil sehat. Pasti sembuh. Pasti dipelihara, tidak ada saudara. Mau hidup berapa lama, kematian pasti datang. Itu sebagai konsekuensi dosa Adam.
nenek moyang kita. Tapi Yesus sudah mengalahkan itu. Dia memberi hidup kekal. Dan satu hari dia memberi tubuh yang baru. Itu kemenangan dari Injil. Bukan kemenangan dari Injil palsu, saudara sekalian. Nah, kita juga melihat kalau kita belajar firman Tuhan, maka kita bisa belajar bahwa memberitakan kabar baik bukan supaya gereja nampak megah, sukses, hebat, bukan. Supaya orang boleh percaya Tuhan, mendapat keselamatan kekal. Kalau dia tidak mau, ya tidak apa-apa. Itu haknya pribadi. Nah saudara, pengajaran firman itu sangat penting. Karena gereja lahir dan dibimbing terus oleh firman. Maka kalau kita mempelajari perjanjian lama, tidak ada kebangunan rohani tanpa firman. Semua kebangunan rohani di sepanjang sejarah gereja haruslah dan pasti didasarkan firman, saudara. Kalau tidak didasarkan firman, tidak mungkin ada kebangunan rohani yang sesungguhnya. Seorang penafsir Alkitab katakan begini, kebangunan rohani selalu melambung di atas firman Tuhan. Jadi kita melihat saudara sekalian, firman Tuhan itu dasar kebangunan rohani. Kalau ada komunitas, khususnya komunitas yang namanya gereja, nampak hebat, megah, tapi tidak didasarkan pada firman. Manusianya tidak dituntun oleh firman. Kebangunan itu bersifat semu, kamuflase. 5 tahun, 10 tahun akan lenyap ditelan oleh zaman. Kebangunan rohani yang sejati adalah kebangunan rohani yang didasarkan firman. Nah, saudara, firman Tuhan itu penting karena apa? Firman Tuhan itulah yang sanggup untuk membaharui hati kita. Saudara sekalian, teori prinsip psikologi mungkin memotivasi kita. Tetapi firman Tuhan saudara bukan cuma memotivasi kita, tetapi firman Tuhan itu mengoreksi hati nurani pikiran kita yang terdalam. Hai, engkau sudah salah ke sini, harus jalan ke sini. Engkau harus jalan di jalan yang lurus. Engkau harus kembali kepada Tuhan. Jadi dikoreksi, dinasihati, didorong. Ketika kita putus asa, kalau begitu udah ada gunanya lagi Tuhan. Oh tidak, Tuhan mengasihi engkau. Firman Tuhan itu yang bisa berkomunikasi di hati kita. Dan firman Tuhan itu yang memberi kekuatan. Kalau engkau dan saya akhirnya dituntun oleh firman, maka firman itu selalu mengatakan sandar pada Tuhan, percaya pada Tuhan, serahkan ketakutanmu di tengah pandemi ini kepada Tuhan, serahkan kekhawatiranmu tentang pekerjaan, profesi, masa depanmu kepada Tuhan. Saudara akan mendapat kekuatan dari Tuhan. Tuhan bekerja melalui apa? Firman-Nya. Cuma sekarang orang cenderung menggantikan dengan apa? Hal-hal yang praktis, hal-hal yang manusiawi. Akhirnya gereja cuma menyediakan apa? Topik-topik praktis, daya mengoreksi kita, daya mengarahkan kita, daya kuasa menuntun kita kepada Tuhan. Tidak ada saudara sekalian. Nah itu sebabnya saudara sekalian, di tengah-tengah zaman di satu sisi menolong kita untuk berkomunikasi. Tetapi info dalam WA sering membawa kita cuma sebatas hal yang dangkal. Saya kasih contoh misalnya, banyak video-video yang menggugah perasaan kita. Beberapa waktu lalu ada cerita mengenai seorang pengemis datang ke seorang wanita, dikasih makan. Di kemudian hari wanita ini mengalami sakit yang berat. Pengemis pemuda ini menjadi sukses. Akhirnya pemuda yang sukses ini mengenali wanita ini dulu pernah menolong dia. Dia memberi pertolongan. Saudara, cerita inspiratif ini menggugah perasaan kan? Orang suka. Tetapi tidak bisa menggantikan firman. Karena firman Tuhan yang bisa berbicara di hati nurani.
mengoreksi, menuntun, memberi kuasa. Hanya firman. Bahkan sekarang ini kan juga kadang-kadang ada anjing, betul enggak ya? Anjingnya menolong tuannya sampai dia curi obat gitu ya, supaya tuannya sembuh. Nah saudara, bolehlah cerita inspiratif, tetapi tidak bisa menggantikan firman saudara. Kalau kita belajar, masa kita disuruh belajar dari anjing? Ya kan? Ya tidaklah, kita lebih tinggi dari hewan. Tuhan mau mengajar kita melalui firman. Dan juga saudara sekalian, belajar dari firman, kita bisa seobjektif. Tidak selalu kebaikan dibahas kebaikan. Jadi kita harus siap, itu tanggung jawab kita kepada Tuhan. Bukan harus kebaikan mesti mendapatkan keuntungan, bukan. Jadi intinya garis besar kedua saudara, mari kita rela dibimbing oleh firman. Firman. Yang terakhir, garis besar ketiga. Gereja diutus menjadi saksinya. Kembali lagi kita melihat ayat yang kedua. Sampai pada hari ia terangkat. Sebelum itu ia telah memberi perintahnya oleh Roh Kudus. Nanti di dalam ayat selanjutnya juga disebut tentang Roh Kudus. Nah, saudara sekalian, kita melihat di sini sampai Yesus terangkat, dikatakan ayat yang kedua. Nah, gereja menjadi saksi itu ada dua kekuatan yang menyertai gereja. Kekuatan yang pertama ditampilkan sub bagian pertama adalah penyertaan Kristus yang sudah naik ke sorga. Kita lihat dalam ayat yang kedua, sampai hari ia terangkat. Terangkat kemana? Ke sorga. Jadi Yesus adalah sang pencipta. Dia adalah yang memegang kendali atas alam semesta ini menurut kitab Kolose, saudara sekalian. Jadi planet bumi ini bisa berputar, galaksi bisa eksis, nafas hidup kita masih bisa ada, itu karena Yesus menopang kita, saudara. Begitu Yesus lepas, hancur saudara semuanya. Nah, Dia yang maha kuasa itu kembali ke surga. Injil Matius mengatakan segala kuasa di bumi, di surga ada pada Yesus. Saudara, kita bersyukur Yesus adalah Tuhan, Sang Pencipta, Sang Maha Kuasa. Namun saudara sekalian, kalau kita melihat Yesus yang sudah naik ke surga itu, Dia menyertai para rasul gerejanya. Dia menyertai ketika mereka dianiaya, Dia beri kekuatan. Ketika mereka berkhotbah, Dia yang menyampaikan firman itu melalui murid-muridnya. Ketika murid-muridnya memberitakan firman, Dia mengadakan mujizat juga melalui rasul-rasulnya. Jadi kita melihat Yesus yang di surga, Roh-Nya menyertai orang yang percaya. Saudara, dari sini timbul pertanyaan, kalau Yesus berkuasa di surga, mengapa ada pandemi COVID-19 ini? Saudara sekalian, kita kalau belajar perspektif Alkitab, Yesus Sang Pencipta, pemelihara hidup, Dia tetap Allah yang berkuasa. Kalau waktu sebelum kejatuhan manusia, ada makhluk-makhluk yang besar, ada yang kecil juga, bakteri, ada virus. Virus bukan makhluk hidup. Tuhan izinkan semuanya berjalan dengan tertib, saudara sekalian. Akibat kejatuhan manusia, maka tatanan alam semesta ini rusak. Termasuk yang namanya virus sebetulnya untuk hal yang positif bisa menjadi untuk kekacauan. Seperti yang kita hadapi pada pandemi ini, saudara sekalian. Jadi apalagi manusia kalau mengutik-utik virus, saudara sekalian, tambah menjadi bencana. Tetapi saudara sekalian, Tuhan tahu dunia ini pasti menuju kehancuran. Peperangan, kelaparan, gempa bumi dan semua keseimbangan alam, kerusakan alam ini menuju pada kebinasaan. Termasuk pandemi yang kita hadapi saat ini. Tapi Tuhan tahu dan Dia tetap mengendalikan. Dia tetap bisa berbuat yang baik melalui hal-hal yang buruk. Tujuan Tuhan apa, saudara? Di dalam kesabarannya
supaya banyak orang mencari Tuhan. Banyak orang sadar ternyata umur saya tidak bisa panjang, tidak bisa bertahan, supaya kembali kepada Tuhan. Mencari kembali kepada Tuhan Sang Pencipta, Yesus. Saudara sekalian, karena itu saudara sekalian, kita bersyukur juga Yesus sudah mengalahkan kematian yang bisa diakibatkan oleh COVID-19. Maka orang percaya itu bisa mengalami kematian, tetapi setelah kematian ada hidup kekal, tinggal bersama Yesus. Nah, ini yang harus kita kembali kepada prinsip Alkitab, saudara. Nyawa kita tetap ada di tangan Tuhan. Karena Dia Sang Pencipta, sumber hidup, bukan virus corona. Tetap Tuhan. Kalau Tuhan katakan belum waktunya mati, saudara dan saya tidak akan mati, saudara. Tapi kalau waktunya mati, sehat-sehat pun bisa mendadak meninggal, saudara. Jadi kita tahu hal ini, Yesus tetap penguasa. Cuma di dalam kekuasaannya kita tidak ngawur. Wah, saya tidak takut pandemi, gak usah pakai masker, gak usah hand sanitizer. Ya itu namanya bondo nekat, betul enggak? Bonek itu namanya, mencobai Tuhan. Nah saudara, yang kedua, sub kedua dalam garis besar ketiga ini, yang menyertai orang percaya juga di tengah dunia ini adalah penyertaan Roh Kudus. Ayat 4, Roh Kudus. Ayat 6 sampai 8, Roh Kudus. Saudara, orang percaya tidak mampu hidup dengan kekuatannya, apalagi bersaksi dengan kekuatannya. Harus bergantung Roh Kudus. Yesus ketika di dunia selalu bergantung Roh Kudus, saudara sekalian. Roh Kudus memberi dia kekuatan, maka dia dimampukan. Karena itu saudara sekalian, dalam hidup kita ini sebagai orang yang percaya, mari bersandar kepada Roh Kudus, ya. Jadi Roh Kudus tidak bisa digantikan dengan teknologi, kemampuan manusia, keterampilan manusia, kecerdasan manusia, tidak bisa. Dengan program-program gereja yang hebat, ya, kemudian dengan budaya gereja yang mengentertain orang, menyenangkan perasaan orang, saudara, tidak bisa. Itu menggantikan kuasa Roh Kudus. Karena itu hidup orang percaya harus bersandar Roh Kudus. Roh Kudus memimpin kita. Bagian kita mau tunduk. Bagian kita untuk berserah kepada Roh Kudus. Jadi dipenuhi Roh Kudus itu bukan artinya kita mampu membuat perbuatan ajaib. Hal-hal yang supranatural, bukan itu. Ajaran Alkitab dipenuhi, dipimpin Roh Kudus itu mau tunduk di bawah pimpinan Tuhan. Itu namanya dipenuhi, dipimpin Roh Kudus. Karena itu saudara, dalam kita mengikut Tuhan, dalam kita melayani di gereja, yang penting itu dipenuhi, dipimpin Roh. Artinya rela dipimpin oleh Roh Kudus. Kalau kita masing-masing mau melunakkan hati, dipimpin Roh Kudus, diarahkan Roh Kudus, maka Tuhan memakai gerejanya menjadi saksi memuliakan nama Dia. Nah, akhir dari khotbah ini saudara, mari kita belajar dari nats ini. Ternyata gereja itu milik Tuhan dan harus dibimbing oleh firman Tuhan. Dan gereja punya sumber kekuatan. Yesus yang sudah naik ke surga menyertai orang-orang percaya. Dan ada Roh Kudus yang menyertai. Bagian kitalah menjadi saksi Tuhan di tengah dunia ini. Kiranya Tuhan memimpin, memberkati kita sekalian. Mari kita masuk saat hening, kita berdoa secara pribadi di hadapan Tuhan.
Demikian doa kami ya Tuhan, kami alaskan semuanya di dalam nama Tuhan Yesus. Amin.